Sambil lihat delok-delok modar gitu. Bahasa Semarangnya ya masih modar ki rame ki bari gitu. Pagi hari lihat konten, wah sing komen udah sekian ribu orang. Dimin lagi tambah rame. Udah mulai rame itu hari Selasa pagi saya dimutasi. Bahkan sampai hari ini saya buka di sini. Termasuk tadi yang cerita nasi goreng itu baru saya pertama kali saya buka ceritanya tuh hanya di Solo Pos. Dia jaga minimarket itu 2 orang. Yang satu cewek. Kami tanya dia, Mas, mau nunggu ambulans hebat untuk datang untuk disemprot bius atau pakai cara lain biusnya? Lo pakai apa, Pak? Loh, di sini ada tisu magic kan? Ya udah kita tunggu Mas, sampai kita cubitin. Mas masih kerasa nggak? Kerasa nggak? Ya udah. Dicubit. Astagfirullahaladzim. Ya kan Bang, biar tahu tuh Mas, saya pengen. Kan udah dicubit, masa diselontekin kan ya. Aku mau ngobrol ke film akot loh Mas. Jadi mampir kono iki. Karena namanya Selasa Politik, hari ini kita akan bahas soal kuliner. Karena tamunya khusus, tamunya Mas Adip. Nah, kita mau bahas soal nasi goreng. Mas. Nasi goreng sing inak-inak sing jauh-jauh sampai Solo bahas nasi goreng. Nah, itu kan yang paling dicari orang tentang jenengan itu kan Iya. Dan itu jadi fenomena di sosial sing cukup ramai ya pada saat itu ya. Iya, sampai nasional mungkin ya. Sampai nasional, dan saya orang Solo pun sampai ngerti loh kalau ada isu nasi goreng itu bisa jadi masalah. Itu sebenarnya ceritanya gimana Mas? Kalau untuk orang Solo kan kadang kurang ini ya, kurang nasional juga. Solo sih apa sih nasi goreng? Nasi goreng paling enak mana ya? Biasa. Habis ini lah tak coba. Di Semarang tuh ada lomba nasi goreng yang digagas oleh Bu Wali Kota, di mana pesertanya adalah tingkat RT. Sementara di Semarang itu kalau nggak salah ya jumlah RT-nya ada 10.300 sekian. Jadi bikin nasi goreng, kemudian di video, di-upload di sosial media, kemudian ditambahi ada yel-yelnya, terus habis itu masih di hari yang lain harus ada lomba platingnya dan lain sebagainya, itu dinilai. Jadi ya lumayan membuat seluruh RT RW repot. Ya mungkin mereka repot, tapi karena saya bukan RT jadi saya ya cukup repot juga karena kebetulan saya tinggal di RT 6 RW 4 Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur. Semarang dalam satu RW itu ada 6 RT. Nah, teman tetangga ini kan tahu nih kalau saya punya tim videografer kan. Nah, akhirnya mereka minta Ade minta tolong dong di videoin RT 1 sampai RT 6. Nah, itu hari itu masuknya videonya jenengan semua itu, bukan bikin video sendiri-sendiri tapi. Iya, bikin video sendiri tapi minta tolong. Gitu. Minta tolong tim saya untuk videoin. Ya sudah, divideoin lah itu hari Minggu. Ya. Mulai pagi sampai sore kan. Terus karena teman-teman videoin otomatis kan aku yang nilai itu Mas. Saya pasti nilai. Nah, ketika saya nilai kan pasti dikasih incip-incip nasi goreng kan. Itu mulai RT 1 sampai dengan RT 6. Selesai sampai dengan maghrib. Hampir maghrib lah, setengah 6 itu. Terus teman-teman ke kantor kecamatan. Karena dekat kantor kecamatan dengan rumah dekat, nggak ada 5 menit. Terus saya di rumah, saya nyusul lah habis maghrib nyusul kecamatan. Nah, di kecamatan itu kan biasanya ada teman-teman yang jaga nih. Ada teman-teman terantip, teman-teman yang jaga kantor. Itu kan nggak tahu keseharian saya. Nah, sampai situ saya tanya, "Udah ngelih gak? Ada lapar gak?" "Lapar Pak, ya udah tak kasih uang 100.000. Sampai 100.000, mereka bilang, "Pak kayaknya kurang Pak, kita kasih 200.000. Udah. Biasanya tuh mereka beli kalau di Semarang nasi kucing ya. Nasi kucing banyak sama lauk pauk dimakan bareng di kecamatan, atau biasanya beli sate. Udah kita tunggu beberapa lama, pulang lah. Tahu-tahu bawa apa Mas? Si Doni tuku apa? Beli nasi goreng lagi.
Nah otomatis tim videografer saya kan biasa nge-record kan kayak gitu. Makanya di video yang saya upload itu ya respon saya sedemikian rupa memang kaget. Ya Allah sego goreng meneh. Karena mereka nggak tahu kan keseharian. Kalau mereka berdua Mas Galing Malaysian itu tahu saya seharian saya makan nasi goreng, pasti nggak akan beli nasi goreng. Oh itu berarti respon spontan. Spontan teman-teman di situ ya spontan. Teman-teman yang seharian ikut saya ya ngekek semua. Geli gitu loh dengan keadaan malam itu ketika pagi sego goreng sampai situ nasi goreng lagi. Tapi yang ditangkap orang itu kan dikira nyindir. Nah itu dikira nyindir terus gini ceritanya belum selesai. Malam itu terus saya bilang teman-teman sedang diedit aja coba. Nah, diedit saya sudah mikir ini nyindir gak ya, enggak lah cuman apa joke kayak gitu kan. Udah saya upload setengah 9 malam tuh. Udah rame, berapa saat udah rame. Tak pikir biasanya kalau yang komen 100, 200, 300 habis itu mulai pelan kan. Malam udah lah selesai, malam pulang. Pagi hari lihat konten, wah sing komen udah sekian ribu orang. Dimin lagi tambah rame. Udah mulai rame itu hari Selasa pagi saya dimutasi. Dan itu dalam waktu yang bersamaan dengan lomba nasi goreng. Ya, jadi apa ya akhirnya masyarakat Semarang di menggunakan kolom komentar postingan saya itu untuk mengutarakan kekesalannya juga. Kekesalan, keribetan itu di situ. Ya itu nggak relate juga nggak bakal kayak gitu ya. Iya, makanya. Padahal yang tak maksud adalah saya habis sekalian makan nasi goreng, dibeli nasi goreng lagi. Artinya hari ini saya mulai pagi makan terus hanya nasi goreng di perut saya. Tapi waktu itu langsung diklarifikasi enggak? Klarifikasi gimana? Kayak biasanya kan umpamanya para yang terkenal di ini ada masalah kan langsung enggak tak diemin aja karena lucu ya nek di karena enggak diminta klarifikasi kok masih enggak ditanyain Mas maksud mau enggak ya udah tak diemin aja. Tapi menurut jenengan itu berhubungan enggak, berkorelasi enggak? Enggak ada hubungannya. Jadi ada atau enggak ada konten nasi goreng hari itu tetap saya kayaknya tetap digeser dan digesernya ke Sekretaris Damkar. Nah sebelumnya Mas Ade ini camat Gajah Mungkur. Terus setelah itu digeser ke Sekretaris Damkar. Nah, waktu jenengan setelah ada komentar sing banyak gitu. Orang-orang di sekitar jenengan gimana? Apa respon mereka itu? Biasa aja. Apa ada sing WhatsApp, "Kowe maksudmu piye sih ngono?" Lebih banyak yang mendukung sih. Oh gitu. Mendukung maksudnya gini. Akhirnya ada tempat untuk curhat. Di komentar saya. Nah, malah orang pada di situ tapi loh kok malah jadi kayak gini arah komennya itu loh. Padahal maksud saya seharian itu makan sego goreng makan sego goreng dari pagi sampai malam. Nah, awalnya tujuannya itu tapi di komen itu malah loh kok arahnya ke sini ya malah. Sempat tak take down sih. Setelah berapa lama ya? Sehari atau 2 hari ya? Konten apa Mas? Konten YouTube ya? Enggak. TikTok sama Reels. Aku enggak mainan YouTube. Sempet di take down? Sempet di take down, terus hari Selasa, Rabu, Kamis masuk Lampitura. Wah, ini wis valid sih. Valid, viral nih. Masuk Lampitura aja nggak tahu tuh. Saya lagi di tol sama teman saya berdua gitu. Tahu-tahu ditelepon istri saya, masuk Lampitura. Lah, langsungnya berhenti di rest area ngopi. Sambil lihat jelek-jelek motor yang bahasa Semarangnya ya mesti motor rame gitu. Biasanya kan siklusnya gini, kalau masuk Lampitura gue masuk pagi-pagi pasti happy gue. Iya. Pino Secret deal. Iya. Saya hari bulan Agustus itu saking banyaknya yang DM ratusan ya mungkin ya, ribuan mungkin. Sampai ketumpuk banyak banget diundang apa itu? Lapor Pak. Nggak kebaca karena saking banyaknya. Kebuka itu baru bulan apa ya? Desember kayaknya. Tapi sempet ke Jakarta untuk syuting-syuting gitu? Enggak. Tetap di sini ya? Kenapa? Ya tadi kayak lapor Pak ketumpuk gitu. Jadi nggak panggilan mereka mengundang lewat DM Instagram kan. Ketumpuk nggak kebaca gitu. Ya udah lewat ya udah. Kalau bagi sebagian orang kan kalau diundang misal ke acara-acara yang cukup gede kan, wah ini kesempatan nih. Kita bisa jauh lebih besar lagi bulannya. Kalau jenengan enggak, ya kebetulan mungkin ketumpuk DM itu. Jadi kan memang ya tak diemin aja, biarin aja. Cuman kalau sosial media kan seperti itu Mas. Kalau
ketika ada hal yang relate di masyarakat, kita membuat sebuah konten yang relate, itu pasti muncul. Dan Mas Ade ini sebenarnya main media sosial sudah cukup lama ya. Cukup lama. Ya mulai apa ya, Facebook tahun berapa ya, 2008 atau 2009. Berarti awal-awal orang bikin Facebook jenengan sudah bikin Facebook. Terus Instagram 2014. Lalu kalau saya lihatnya Mas Ade ini beberapa kali viral itu waktu di repost Gus Miftah. Itu pas pandemi. Awal-awal mainan TikTok tuh, Mas. Pas pandemi mainan TikTok karena kan sering apa ya, kena COVID di rumah, isolasi kan. Dulu awal-awal 14 hari itu kan bosen di rumah tuh. Akhirnya mainan TikTok sama anak saya. Kalau lihat akun TikTok saya di tahun-tahun awal-awal pandemi itu, isinya ya cuma sama anak saya, mainan sulap, mainan apa gitu di rumah. Ikut tren juga nggak, misal goyang pargoy gitu? Ora pantes gitu ya aku. Tapi jenengan memperlakukan media sosial itu seperti apa? Saya menggunakan sosmed itu sebenarnya untuk galeri. Mulai Facebook dulu, sekarang kalau teman-teman buka Facebook saya, isinya galeri foto saya. Jadi hanya untuk galeri aja, galeri keseharian, galeri. Saya harapannya sih gini, 10 tahun, 20 tahun ke depan, kan kalau dulu zaman kecil pakainya album foto ya, atau susah sekarang simpen di laptop buka gitu. Kalau tujuan saya ya udah 20 tahun lagi, 30 tahun lagi buka sosmed aja. Aku ada memorinya di situ. Tujuannya hanya itu. Hanya itu, tidak ada yang lain. Nah, Kak, tak urut ya. Jangan pertama kali Mas Ade ini PNS berarti statusnya. Pertama kali masuk PNS 2006. 2006, terus setelah itu pertama kali naik ke jabatan tertentu 2017. apa itu? Di ngurusi Trans Semarang. Trans Semarang. Ya. Terus setelah itu Trans Semarang di 2 posisi jabatan. Kemudian habis itu naik ke Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Naik eselon, kemudian naik eselon lagi ke camat, terus sekarang di Dinas Pariwisata tahun berapa? 2019. Oh, cepat berarti ya. Sampai 3 tahun Mas setelah jabatan pertama. 3 tahun setelah jabatan pertama, promosi ke jabatan tersebut, terus geser ke camat 2 tahun, terus ke sini. Saya 2006 sampai 2024 berarti sudah 8 dinas. Berarti selama berapa ya? 18 tahun. Sudah pindah 8. Nah, mengkontenkan kegiatan sehari-hari itu sejak kapan? Sejak di dinas, sejak dinas sejak di saya megang jabatan pertama. Tapi waktu itu saya lebih sosmed belum begitu kencang, hanya foto, hanya informasi gitu, belum istilahnya belum kayak nge-vlog gitu, belum, masih dulu 17 sampai 19 itu masih mainan media mainstream aja, masih mainan ya apa ya, isu-isu dengan media mainstream lah. Nah mulai di Dinas Pariwisata itu pandemi, TikTok mulai muncul, ya udah mulai TikTok. Mainan di situ. Dan itu waktu itu sudah ada videografer atau sendirian? Ada berdua. Sudah ada. Tapi ngedit saya sendiri. Editor saya sendiri. Termasuk bikin judul dan lain juga. Iya. Berarti memang terpantau sendiri. Sendiri. Semuanya. Jadi ngedit sendiri, terus sekarang anak aplikasi banyak tuh. Kalau waktu 2019 kan belum begitu banyak kayak sekarang. Pilihannya belum banyak. Saya pegang sama teman itu satu, habis videografer masuk mobil, dia nyetir, saya bikin rough cut. Selesai acara, handphone tak kasih, dirapiin lagi. Mas Ade ini anunya apa? Background pendidikannya apa? Kenapa emang? Anda pokok kita ngerti banget soal kayak gini. Loh, saya di Dinas Pariwisata itu salah satu bidangnya ketemu dengan teman-teman industri kreatif. Jadi hampir semua subsektor saya kenal, musik, film, tari, wah semuanya lah, kemasan produk dan lain sebagainya. Jadi tahu persis detailnya istilah-istilah. Yang seperti itu ya? Tahu persis, jadi ya senang belajar sih Mas. Masih ingat nggak Mas kira-kira konten pertama jenengan sing dinotis sama orang banyak tuh apa? Itu waktu Dinas Pariwisata gitaran, apa itu ya? Gitaran itu sudah puncak deh. Belum. Gitaran itu masih 2000 berapa ya? 2020 kayaknya. 2020 awal pandemi itu di repost Gus Miftah. Mulai di situ trafficnya terus naik terus. Ya itu kah konten sosial media itu kalau kita
posisi di atas, bisa mempertahankan kayak kita bermain surfing itu ya. Ombaknya kita bisa mempertahankan, ya kita akan di atas terus. Kalau kita salah ngambil sesuatu, ya sudah gulung hilang. Berarti kalau sosial media jenengan juga salah satunya untuk daily vlog, mini daily vlog gitu ya? Ya saya punya target sih sehari minimal 1. Nah itu ada nggak orang sing bermasalah dengan daily vlognya jenengan? Kan ini kan jenengan apa di sekitar jenengan kan ada banyak PNS gitu. Ada nggak sih? Wah ngapa sih kayak buka kamera terus? Oh, saya buka kamera di tempat-tempat tertentu ya. Enggak yang saya lihat oke bisa dulu, oke. Kalau enggak ya enggak. Kalau yang rasani gitu. Awalnya gitu, tapi akhirnya bikin juga mereka. Persis niru. Tanya-tanya juga. Iya kadang nggak nanya, langsung niru aja. Awalnya nyinyir gitu, tapi lama-lama dia juga bawa tim videographer juga. Jadi patron ya akhirnya. Jadi patron, dan nggak hanya di Semarang, hampir se-Indonesia, teman-teman camat, teman-teman lurah semuanya. Ya entah dibalik itu tujuannya apa. Kalau saya ya itu tadi tujuannya hanya keseharian aja. Dan nge-report, kalau pas di camat report, misalkan ini ada salah satu contoh, tiba-tiba ada jalan ambrol. Ya saya ke situ, kemudian tugas camat adalah saya nggak bisa benerin itu, bisanya mengkomunikasikan ke dinas terkait. Komunikasikan, kawal sampai selesai. Pas sudah selesai saya itu lagi. Jadi sekaligus buat laporan bahwa ini loh yang kemarin tuh nggak hanya mau datang ngecek, lungo nggak ada solusi, datang ngecek, lungo nggak ada solusi. Tapi benar-benar ada solusi, selesai, dan hasilnya pun saya report di situ juga. Saya mau tanya soal satu tokoh yang barangkali selalu dikaitkan dengan Mas Ade itu. Bu Ita di sebuah podcast Mas Ade pernah bilang kalau Bu Ita itu orangnya rigid. Iya detail. Nah, saya pengen komentar soal itu, menurut jenengan seperti apa Bu Ita sendiri? Bu Ita itu orangnya visioner, detail, terus kalau ngobrol dengan saya kaitan pekerjaan ya pasti tune in. Contoh di awal Januari ketika beliau nanya, Mas Jani damkar itu kondisinya seperti apa sih? Saya ceritakan detail. Kondisi personilnya, kondisi infrastrukturnya, kondisi pelayanannya, SOP pelayanan semua. Wah, beliau tahu, oh ternyata masih banyak kekurangan. Nah, iya Bu, memang masih banyak kekurangan di sisi ini, sisi ini. Terus beliau ya sudah, dia panggillah Bapeda, dipanggillah BPKAD, harus ada segera penambahan infrastruktur untuk memperkuat pelayanan. Dan beliau langsung sampaikan di bulan Januari itu, kudune kayak ngono Mas, laporan ke saya. Dari dulu nggak pernah ada dari damkar yang laporannya sedetail ini gitu. Oh ya udah Bu, sekarang gimana? Udah tambah anggaran bla 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 bla. Seperti itu. Berarti komunikasi dengan Bu Ita sendiri sebenarnya jenengan cukup intens ya? Intens. Orang kan kalau ngelihat di belakang kan ketoknya nek masalah lagi. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya? Nggak ada apa-apa. Kan nggak bisa dilawan Mas, masyarakat dengan opininya sosial media gitu itu nggak bisa dilawan Mas. Ya udah biarin aja. Jadi Bu Ita, nasi goreng, Mas Ade Bakti itu relasi. Iya jadi yang cukup, apa ya? Ya? Capek lah kalau kita ngelawan itu, apa istilahnya tadi bikin apa klarifikasi gitu. Ngapain juga? Yang penting kita kerja pelayanan selesai, kerja pelayanan selesai. Nah ini mungkin pertanyaan yang selentingan. Dan satu lagi ya, yang saya ini kan, camat dengan sekretaris dinas itu tidak diturunkan loh, tidak dicopot, tidak demosi, sama levelnya sama. Aja. Dan itu sudah biasa, sering. Tapi begini, saya kalau camat itu kan kegiatannya akeh ya Mas ya. Kalau untuk konten kira-kira banyak gitu. Lah ini sekretaris damkar. Bukannya damkar nih nggak ada kebakaran apa nggak ada kejadian aneh juga nggak? Loh banyak kejadiannya. Kalau camat kan gini, camat itu ngurusi orang sebelum lahir sampai dengan orang mati. Sebelum lahir nih ada ibu melahirkan, ngurusi nikah, ngurusi ibu hamil, lahir, ngurusi kependudukan, SD, sekolah, stunting, seterusnya sampai dengan mati, waris dan lain sebagainya. Sebanyak itu urusan camat. Meskipun karena kan sesuai peraturan camat itu kan kepanjangan tangan dari wali kota untuk menyelesaikan urusan wali kota. Nah kalau sekretaris dinas, saya kan tugasnya mengkoordinir bidang-bidang, kemudian mengevaluasi dan lain sebagainya. Jadi tugasnya mestinya juga banyak. Hanya orang itu pada terstigma bahwa sekretaris dinas kudu neng kantor, enggak Mas.
Dengan saya turun ke bawah, tahu oh ternyata banyak selangnya teman-teman ini sudah ini terakhir kapan tuh pengadaan selang tahun 2015 Pak. Wah, suwi ya. Ya itu yang saya sampaikan ke Bu Wali di di bulan Januari. Karena kan saya masuk damkar Agustus, September, Oktober, November itu saya benar-benar turun jauh ke dalam mengetahui semuanya. Nek damkar nggak ada kebakaran itu biasanya mereka ngapain? Tuh, kegiatan kami kan gini Mas, ada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Rescue itu di tahun 2023 kegiatan rescue itu hampir 1.200 kegiatan setahun loh. Berarti sebulan itu kan berarti 100. Berarti kalau dibagi 30 berarti paling nggak sehari 3 kali. Nah, kegiatan rescue ada animal rescue, contoh ada ular, ada biawak, macam-macam lah. Kemudian ada rescue orang sakit. Tahu-tahu kayak saya pas ikut itu dia lagi benerin loteng, tahu-tahu kena serangan jantung. Dia nggak bisa turun ke bawah. Ya sudah teman-teman yang ngambil turun ke bawah baru diserahkan ke ambulan. Hal seperti itu banyak banget kegiatannya. Yang paling aneh apa Mas? Kayak gitu kan biasanya lepas cincin. Lepas cincin dari di tangan ada yang nggak di tangan juga ada. Itu kan. Itu berita saya kan di Kemaluan. Iya itu agak ngerti Mas. Kenapa bisa kayak gitu ya? Itu cincin beneran? Itu cincin? Iya cincin logam. Cincin tangan. Cincin logam. Cincin tangan. Oh nggak ngerti aku cincin tangan apa enggak, tapi itu cincin logam. Cincin logam. Dari logam gitu loh. Lah kondisinya pada waktu itu. Wah gitu sampai mentol gitu Mas. Ada videonya nggak mau lihat? Tak liatin. Videonya pas ngetok. Iya waktu motong ini ya. Motongnya pakai apa? Pakai alat. Kita ada alat. Gerindra. Ya kecil gitu kan untuk memang untuk motong logam. Seret gitu. Potong dikit. Kita ngundang di Semarang ada ambulans hebat. Tim itu datang, biasanya kalau memang butuh bios di bios. Di bios kalau nggak butuh bios. Tapi kan juga ngeri itu tipis banget itu. Apanya Mas? Antara cincin dengan kulit. Kan ada alat safety-nya Mas. Oh gitu. Jadi misalkan ini cincin nih. Seret. Misalkan cincin nih, misalnya ini apa nih? Ya, ini aja yang gak gede gitu kan ya, masa jenengan kecil kan gede. Ini cincin nih. Biar ada gede gitu loh. Ini cincin gini. Ini ada safety-nya dulu gini. Ya tambah loro no. Lagi enggak kan kecil Mas, tipis gitu. Tapi kemudian baru dipotong di atasnya. Suaranya ngeri Mas. Gitu. Kadang kita guyoni kan geser dikit gitu. Kena pucuknya sidik gitu kan ya lumayan gitu. Ngilu loh bayangin ngilu. Iya. Ya tapi realitanya seperti itu. Yang sering ya cincin gini. Wah tapi gak benar ya, masa guyon nih kayak itu orang kasihan Mas. Oh kasihan lu, bisa serius soalnya. Ibu hamil kadang, karena dia kalau ibu hamil biasanya kan berat badannya nambah gitu kan. Lupa cincinnya, posisi udah usia 6 bulan, 7 bulan gitu nggak bisa dilepas. Ya udah bawa ke kantor. Simpel itu ya masalahnya ya. Bukan simpel juga maksudnya. Karena kan mengganggu juga ketika ini jadi infeksi, kan bisa ngefek juga ke kondisi badan. Kalau lahiran menghubungi jenengan pernah enggak? Enggak ada, belum ada. Aku tak hubungi damkar. Terakhir kemarin ini. Kecuali bapaknya di damkar. Bapaknya di damkar. Bapaknya yang hamil tadi ngubungi damkar. Bapaknya suruh pulang gitu ya suaminya. Nah, itu. Kemarin sempat lucu ini juga ada, nggak lucu siapa? Tes kejaksaan itu kan masuk nggak boleh ada jam tangan, kalung, anting, logam kan nggak boleh. Itu ada satu yang cincin nggak bisa dilepas, padahal udah mau ujian dia. Udah mau ujian ya udah undang kita ke lokasi baru itu dilepas baru boleh masuk tes CPNS. Itu sebuah tragedi ya. Segitu gitulah. Memang ada lagi Mas, apa misalnya? Apa ya? Terakhir kemarin saya lucu malah biawak di rumah saya sendiri. Oh iya, itu ada kontennya. Itu ya pulang dari mana ya? Pulang dari kegiatan lah itu. Memang kita di mobil terus kepikiran, wah udah lama ya nggak ikut kegiatan teman-teman ya. Terus teman saya itu satu namanya Mas Agung, pas di depan rumah dia keluar mobil tuh teriak, wah biawak gitu. Tak pikir guyonan Mas. Aku tak lihat wah ada beneran. Sebenarnya saya berani Mas waktu itu. Caranya kan gampang sebenarnya. Kalau biawak itu dipegang buntutnya, diginikan dia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali ular ya.
Ular pun kalau hitungan panjangnya berapa, kita ngambilnya di mana, dengan tongkat berapa, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain, hanya gantung aja gitu. Biawak pun sama. Cuman waktu itu karena teman saya bilang, Pak jangan dulu Pak, bikin konten aja telepon damkar ya. Piye naik damkar telepon damkar. Hidup Ya, seorang lucu. konten kreator. Lah ya, akhirnya biawaknya diam, kita bertiga nungguin itu muter. Yang penting jangan pergi dulu sampai nunggu damkar datang. Lah serius, duduk di Lucu loh. iya lucu memang. Nunggu biawak biar nggak pergi gitu kan. Nah, pergi sih. Nunggu biawak supaya Itulah. Nah, jadi berarti belajar kayak gitu juga dari damkar gitu apa googling sih? begini lah. Saya ikut, makanya saya ikut teman-teman. gitu. Itu pengen ngerti. Cara megang Biawak. kalau biawak seperti apa, ular seperti apa. Ular Gitu. yang kemasukan cincin. Kita nggak pegang Mas, aku lihat dong. Yang lucu itu pernah kejadian saya pas di kantor tiba-tiba teman-teman rescue tuh masuk ruangan. Pak ikut rescue nggak? Kegiatan apa? Ada ini apa evakuasi burung. Loh burung kenapa? Kan kemarin sebelumnya ada burung kena apa itu? Kesangkut burung beneran layangan gitu kan, sangkut layangan terus yaudah kita bawa ke kantor. Ternyata burung beneran. Loh burungnya kenapa? Kena resleting Pak gitu kan. Jadi tak pikir anak kecil Mas. Saya ikut ternyata karyawan minimarket. Karyawan minimarket gitu. Karyawan minimarket sampai lokasi lucu lagi nih. Dia sudah bingung nih, kita di lantai 2. Karena kenapa dia telepon kami? Dia jaga minimarket itu 2 orang. Yang satu cewek. Dia bingung kan? Nggak mungkin minta tolong ceweknya kan? Nah terus telepon damkar, kami datang. Itu tak pikir anak kecil kan Mas. Ternyata karya udah gede Mas. Mungkin usianya 20-an lebih lah, 20-an lebih. Itu kena masih kena settingnya tuh di pinggir. Jadi, kena nah itu setelah itu tak ceritain lagi. Jadi kami datang kan itu harus ada bius kan. Kami tanya dia Mas mau nunggu ambulans hebat untuk datang untuk disemprot bius atau pakai cara lain biusnya. Lo pakai apa Pak? Loh di sini ada tisu magic kan. Serius Pak, ada itu di konten saya ada tisu magicnya. Aku minta tisu dong. Ini tragedi loh. Tragedi itu. Jadi karena dia milih Pak kalau manggil ambulans hebat paling enggak ya 15-20 menit paling cepat. Kalau pakai tisu magic kan ada tinggal ngambil. Ya sudah. Buka tisu magic, kita belebet dulu itu. Kan nggak bisa langsung ini Mas, nggak bisa langsung apa? Ngefek kan. Pernah pakai toh? Kebas lah rasanya. Nah, berarti pernah kan? Pernah. Di tangan. Oh, di tangan. Bahaya gitu. Jadi kita ini podcast jadi aduh jadi Apa ya Mas? ya udah kita tunggu Mas sambil kita cubitin Mas masih kerasa nggak ya udah. Dicubit. Astagfirullahaladzim. Ya kan Mas biar tahu tuh Mas emang kan udah dicubit masa diselenting ini kan ya kita tadi kayak gitu. Kenapa pula? Bacot. Aku pengen ngerti endingnya kok. Ya udah langsung selesai. Kena ujungnya gitu, berdarah gitu kan. Ya udah, ya itu contoh kita. Jadi kita rescue, pasti kita ngundang tim kesehatan. Kebas ya Mas. Kok bisa ngerti rasanya kebas gitu. Berarti Mas tahu.
Aduh, ya, oh, iya, iya. Masa muda kan selalu jajal-jajal. Iya, iya. Untung nggak buat muka, Mas. Gambarnya wedok soalnya. Aduh. Aku mau ngobrol ke film wakot teman. Jadi mampir kono iki. Ini saya kok. Aduh, ya Allah Gusti. Aduh. Bayang ki apa jenengan? Aduh. Ya begitulah. Ini yang kita tertawakan situasinya. Situasinya, ya. Jadi harus diklarifikasi. Membayangkan bentuknya kan. Nah. Jadi Aduh. nah, gitu. Nah, Ya. Nah. iki ya itu tadi pengalaman sebagai ngikuti damkar. Ya. Jadi damkar itu kalau orang mungkin nggak tahu dikira pemadam kebakaran tok. Padahal Ada rescue. pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, itu yang orang nggak tahu. Ya, termasuk kecelakaan, misalkan ada yang kecepit, orang yang kecepit itu kami yang motongi kendaraannya sampai evakuasi korban. Gitu. Mindah tawon. Sarang tawon namanya. Kejadian kemarin di Bogor, ketua RT diminta tolong warganya. Udah bayangin yang guyu apa gitu. Nggak aman ya. Diminta tolong warganya, ada sarang tawon di pos Kampling itu. Kemudian dia nggak telepon damkar. Karena kan telepon damkar ada SOP-nya nih. Kalau Vespa afinis itu nama tawonnya itu harus di Vespa afinis, nama ilmiahnya. Nama ilmiahnya tawon. Kalau orang Jawa itu tawon das ya, tawon das. Yang kuning itu kan. Bawahnya itu nama ilmiahnya Vespa afinis. Itu atau tawon Vespa. Itu eksekusinya harus malam hari. Kenapa malam hari? Karena dia tawon itu kalau malam hari pandangannya kabur. Terus lampu di sekitaran dimatikan. Kemudian pakai sumber api, biasanya kita pakai gas. Nah, dia ketika malam lihat itu kan mendekat, malah mati gitu kan. Nah, yang di Bogor itu enggak, dia dieksekusi siang hari. Dieksekusi siang hari, kemudian si bapak itu ada kok di berita, sampai masuk berita, kena 10 sengatan, meninggal esok paginya di rumah sakit. Artinya masyarakat harus tahu bahwa mengatasi hal seperti itu ya, daripada nanti ada apa-apa, wis telepon damkar. Selesai. Tapi kadang nggak sabar itu tadi. Ngapa sih harus nunggu damkar? Aku ya iso. Malam hari aku ya iso gitu kan. Berarti itu budi nah gitu. Wah, berarti pengetahuan soal reskunya juga. Iya. Makanya kami ada kegiatan edukasi sosialisasi. Seminggu tuh ada beberapa kali. Ada banyak tim yang keliling ke sekolah, ke masyarakat, ke tingkat kelurahan, LPMK. Gitu. Ya, terus setelah di sekretaris. Termasuk saya menggunakan media saya untuk itu. Edukasi. Nah, apalagi medianya juga gede. Dan damkar juga nggak bayar saya untuk media ini gitu kan. Nah, ini kan maksudnya saya juga menggunakan ini untuk edukasi ke masyarakat. Daripada bayar KOL ya. Nah, mending kan kalau sudah ada KOL susah. Nah, itu Mas. Popularitas di media sosial itu juga jadi bekal jenengan juga untuk maju sebagai sekarang kan masih pendaftaran ke beberapa partai. Ikut kontestasi lah. Nah, ikut kontestasi gitu juga. Apa ada alasan lain? Kata teman-teman politik ya, kata teman-teman yang tokoh-tokoh politik di Semarang, bahasanya gini. Wong sing pengen koyok kue saiki oke. Kenapa nggak mbok manfaatke? Kenapa tidak memanfaatkan? Saya tanya kan harus masuk politik. Ya enggak. Kalau tidak masuk politik, setidaknya mumpung ini tahun politik, dengan keberadaannya seperti ini, bisa untuk mengedukasi masyarakat tentang politik. Banyak loh orang yang nggak tahu. Contoh nih yang kemarin beredar masih banyak. Wah, jupuk PDI, habis itu ngambil PSI,
Habis itu ambil Golkar, ambil Gerindra. Wah, politisi kutu loncat. Wah, rak cetha gitu. Akhirnya ada juga yang paham di situ. Loh, kan harusnya memang berkoalisi karena jumlah kursinya tidak memenuhi syarat 20%. Nah, akhirnya diskusi di situ, banyak akhirnya diskusi ya. Menurutku itu hal yang bagus. Karena akhirnya orang juga paham, oh ternyata harus seperti ini. Lagi pula Mas Adi ini juga entitas tanpa partai sebelumnya ya. Jadi PNS Mas, partai netral sekali. jadi maksudnya kalaupun daftar lewat beberapa sebenarnya juga nggak masalah. Enggak masalah. Toh partai pun itu kan membuka pendaftaran bagi kader partai ataupun non partai. Jadi kan hak politik itu personal ya. Meskipun sudah berpartai atau belum itu sebenarnya kan personal. Jadi siapapun saya pikir boleh. Nah, waktu daftar sebagai waktu itu kalau nggak salah calon wakil wali kota ya, kandidat calon wakil wali kota. Itu daftar PDIP yang pertama ya. PDIP. Dan waktu itu ambil formulir aja. Dan waktu itu sempat kehilangan follower di Instagram. Hampir 14.000. Dan itu jadi rasan-rasan juga. Sampai saya juga kerumun. Karena kan waktu itu ada persepsi dengan Bu Ita itu kan hubungannya sedang tidak bagus. Terus tiba-tiba jenengan populer. Terus setelah itu jenengan kok mau menjalin mau mendaftar jadi wakil. Ada persepsi jenengan akan naik dengan Bu Ita. Persepsi itu dianggap sebagai persepsi negatif oleh masyarakat. Iya. Media sosial ya. Bukan masyarakat. Realnya saya nggak tahu. Enggak. Itu media sosial. Nah, karena kan awalnya problem tadi kita ngobrol di awal kan. Problem nasi goreng itu kan opini di media sosial. Saya dengan beliau ketika diskusi masalah pekerjaan ya biasa. Bahkan ketika bicara detail pekerjaan malah kita tune in ya, maka ngeklik gitu kan. Tapi kalau media sosial ya seperti itulah dinamikanya. Makanya fenomena itu yang kemarin coba ini loh, fenomenanya seperti ini. Ada yang bisa menangkap nggak sih? Karena saya ngambil hari Jumat formulir wakil wali kota, beliau ngambil hari Sabtu wali kota. Nah setelah itu muncul opini, oh ini pasangan gimana? Terus tuh sampai 4 hari itu turun terus follower. Akhirnya wah ini daripada ngefek ke sosmedku tak arsip semua. Konten-konten kaitan yang kemarin-kemarin dengan PDI Perjuangan saya arsip dulu. Terus setelah itu jangan ambil formulir di PSI dan Gerindra. Di PSI, Gerindra, Golkar. Saya mau tanya soal ini. Setiap kali politisi ngobrol sama politisi ya, apalagi yang politikus, apalagi yang mau maju kontestasi itu kan seperti kalau ditanya alasan sing kuat, oh saya cinta terhadap kota ini, oh saya pengen membangun kota ini. Sesuatu yang sebenarnya nggak begitu konkret dan dirasa terlalu utopis gitu, terlalu mosok sih, kan ada ongkos politik, kan kadang kan matematikanya nggak masuk tuh antara ongkos politik dengan apa sing di kalkulator. Harus ada alasan sing benar-benar kuat filosofis. Nah kalau jenengan apa? Kalau saya karena sudut pandang saya dari birokrasi ya, birokrasi itu yang ujung tombak pelayan masyarakat kan di birokrasi, kebijakan di birokrasi, membuat sesuatu untuk kota ya di birokrasi. 18 tahun saya di birokrasi, saya merasa ada yang kurang beres nih. Dalam artian pelayanannya harus bisa di-push lagi. Karena gini ya, kalau saya digaji 5 juta misalkan nih. Tapi kalau pekerjaan saya 3 juta, saya beranggapan yang 2 juta itu pasti akan ada sesuatu hal yang menimpa saya. Entah sakit, entah ngerti-ngerti motor ini jalan ban bocor, entah. Tapi kalau kita digaji 5 juta, kita memberikan pelayanan pekerjaan kita lebih dari itu, pasti yang kelebihannya itu akan diganti oleh Yang Maha Kuasa dalam hal-hal yang lain. Nah ini yang saya merasa di teman-teman di birokrasi itu belum bisa, kamu tuh udah digaji, udah dapat tunjangan banyak, kok masih gitu-gitu aja gitu. Jam 7 datang, jam 4 pulang, sudah. Artinya bukan kita memaksa, wah harus lembur gini, enggak. Tapi manfaatkan ruang itu dengan maksimal untuk melayani masyarakat. Itu sih. Nah itu keresahan saya mulai dari situ aja. Persepsi itu kalau di masyarakat itu kan persepsinya umpamanya PNS
datang jam segini, pulang jam segini, ya wis nek setelah itu ya wis lah. Nah, untuk apa ya? Padahal status PNS itu melekat 24 jam loh. Sama seperti TNI Polri. Maksud saya jenengan itu kan PNS yang anti mainstream ya, bukan nggak seperti biasa lah. Saya yang menilai gitu. Iya. Nggak bisa menilai, tapi yang cukup progresif gitu. Merasakan itu juga nggak, sing dirasakan? Saya apa ya? Ya kayaknya itu seperti itu yang harus lakukan, menjadi seperti itu. Entah orang lain akhirnya menganggap, maaf nih teman-teman menganggap, wah kan dadak ngono tadi jadi tuntutan masyarakat tambah tinggi nih. Ada yang seperti itu. Ngapain sih dadak kayak gitu? Oh, santai-santai besok ya ada yang kayak gitu. Nah, santai-santai wis iso. Tapi nggak bisa Mas kalau saya. Nah, itu loh sing mungkin yang menurut saya juga apa ya, agak sulit untuk bisa di PNS kan sudah nyaman. Sementara jenengan itu kan jabatannya juga cukup bagus ya. Kalau saya Iya. Dengan usia dan level jabatan saat ini sih. Dan keluar dari zona nyaman itu loh. Mungkin keputusan yang sulit gitu. Enggak, Mas. Enggak sulit. Ya itu tadi masih ada hal yang di sini yang makanya sekarang di Damkar pun ya, ayo kita benahi. Hampir tiap hari itu masih ada sesuatu yang kok seperti ini sih. Saya nggak mau dari awal tuh biasanya ya langsung merubah sesuatu, enggak. Saya biasanya di tahun pertama itu sambil jalan. Tahun pertama itu sambil apa istilahnya ya, bikin checklist lah. Oh harusnya ini bisa disederhanakan, bisa ditambah ini. Nah tahun kedua yang tadi teman eksekusi. Tahun ketiga penyempurnaan. Kalau bahasanya perusahaan itu belanja masalah dulu. Belanja masalah, betul. Saya tuh sebenarnya pengen tanya soal kehidupan pribadi. Background jenengan dari kecil sampai Mas Adi kecil itu seperti apa sebenarnya? Ya saya lahir dari Semarang yang bagian atas arah ke Gunung Ungaran, berbatasan dengan kabupaten. Makanya namanya Ade. Enggak, Bandungan kan itu Pesona 3 tempat karaoke itu. Jadi jangan berarti itu magic ya. Jadi saya di Semarang bagian atas. Jadi Semarang atas sudah berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Saya lahir di situ. Kakek nenek petani, bahkan waktu kecil itu saya seneng ikut mbah saya numpak kebo tuh Mas, bajak sawah itu. Kalau dulu ada videografer mungkin di konten Navi ya dulu ya, tahun 90-an itu. Terus SD masih di situ, cuman saya mulai kecil itu seneng menambah teman baru. Contoh nih, misalkan nih SD saya di sini, ada SMP deket nih. Rata-rata hampir sebagian besar kawan-kawan satu SD itu SMP-nya di situ. Saya enggak. Saya nyari di tempat lain yang memang benar-benar saya sendirian. Extrovert person banget itu. Sendirian. Saya satu SD itu hanya saya sendiri yang masuk ke SMP Negeri 1 Ungaran waktu itu. Selesai sama SMP 1 Ungaran sama ada SMP Negeri 1 Ungaran, ada SMA Negeri Jejer kan itu. Ketika masuk SMA rata-rata dari SMP 1 juga sini. Saya enggak. Saya nyari tempat yang lain lagi. Jadi sudah kebiasaan mencari tempat yang baru dengan kawan-kawan yang baru dari dulu itu. Terus makanya ketika hari ini di proses kontestasi politik ini ya tahu-tahu aja ada teman-teman, Mas pasang baliho mbukan. Lho baliho sapa mbayare pira? Wis desainnya mbak sini. Tahu-tahu nempel. Contoh kemarin malam tahu-tahu ada sekian ratus MMT yang ada di jalan. Tahu-tahu ada yang pasangin iklan. Ya seperti itu yang menurut saya ikut organisasi juga, ikut Karang Taruna, ikut Pemuda Pancasila, ikut 234 SC. Jadi disitulah ketemu kawan-kawan yang apa ya, nggak hanya ASN, kan banyak nih teman-teman ASN hanya kumpul ya karo konco-konco ASN, nggak punya hobi kadang, nggak punya hobi banyak loh. Saya punya teman-teman ya semangat kerja, pulang selesai sisuk gitu terus gitu kan. Hobi apa kan layangan kayak apa gitu enggak. Nyinggung soal baliho. Baliho, ada satu baliho bertuliskan gak bosen nih gini-gini terus. Jenengan yang tulis. Iya itu teman-teman yang bikin. Baliho saya itu kan gini, ide buat baliho itu kata teman-teman ya, kami diskusi teman-teman industri kreatif. Kata-kata di baliho itu nggak boleh lebih dari 5 suku kata. Karena apa? Naik motor tuh paling lihat itu kan 5-10 detik kan. Kalau ditulis banyak gitu kan nggak mungkin kebaca. 6 detik efektif. Nah itu kan 5-10 detik. Nah kalau macet ya mungkin bisa lama. Tapi kalau nggak macet kan seperti itu kan cuma baca hanya berapa
kata aja. Nah, pilihan-pilihan itu yang teman-teman waktu itu berdiskusi. Cuman saya pengennya waktu itu bahasa Jawa. Karena yang pertama dulu waktu puasa saya bikin konten membawa es degan itu piye isih kuat. Piye isih kuat. Bawanya es. Cuman asumsi yang terjadi di masyarakat adalah piye isih kuat dengan kondisi saat ini ya, seperti itu. Tapi itu kan asumsi, boleh. Begitu pula ini kemarin sebenarnya bahasanya piye meh ini terus gitu. Terus diganti teman-teman mbok bahasa Indonesia karena banyak juga yang nggak paham dengan bahasa Jawa. Nggak bosen gini-gini terus. Nggak bosen gini-gini terus. Nah, gitu sih. Ya wajar sih Mas kalau. Nah, tapi itu tadi itu kepotong baliho ya. Kuliahnya waktu itu apa? SMA, terus kemudian saya di Undip, lulus SMA, daftar macam-macam nggak keterima, daftar Akpol, Akmil, biasalah STPDN dan lain-lain itu, STAN dan lain nggak keterima, kemudian. Oh bukan STAN, bukan STPDN malahan? Ya STAN ya STPDN, saya nyoba semua. Enggak, maksudnya kuliahnya? Enggak, aku kuliahnya habis itu setelah itu nggak keterima, saya ngambil di Undip Mas. Keterima 2, teknik elektro sama ekonomi. S1 ekonomi sama teknik elektro Undip, sama di Undip. Cita-cita saya sih dari kecil pengen teknik elektro. Tapi ketika saya tanya ibu, mau kuliah tak ambil apa nih Bu? Saya ambil ekonomi nih karena peluang kedepannya lebih besar gitu kan. Ya udah ambil di situ. 1 semester kuliah ada pendaftaran CPNS dengan syarat syarat ijazah SMA. Waktu itu masih ada 2006 terakhir kayaknya. Saya daftar dari 1200 sekian, 1280 sekian orang yang keterima 19. Dan saya ada di posisi peringkat nomor 2 waktu itu. Jadi saya kaget, masih nggak percaya dengan sesuatu waktu itu ya, mohon maaf tahun itu kan. Iya, persepsi ini kalau masuk PNS harus ada orang dalam. Nah itu ibu saya sampaikan gini, daftar lah wis nang. Alah Bu, ngapain wingi wis kalah kabeh kayak gitu dengan catatan gitu. Karena ibu saya bukan orang sing wah kudu gini enggak. Nek rezekine ya dicoba dijajal dan keterima. Dan ketika pengumuman itu pun ya saya belum percaya kalau keterima. Lah nanti pasti ada tes lagi tuh. Pasti ada saat-saat saya akan digugurkan lagi. Sepesimis itu. Makanya dari situ saya berpikiran kebetulan ada teman-teman saya, sahabat saya, teman SMP, teman SMA keterima di STPDN. Guyonan sih waktu itu ada beberapa yang keterima, ada beberapa orang lah, 6 atau 7 orang keterima. Guyonannya gini, dia lulus kan langsung, kalau Polri kan langsung perwira lah ya, golongannya langsung tinggi kan. Kalau saya kan nggak mulai dari, kalau Polri itu dari Bintara kan. Gitu. Waktu saya guyonannya waktu itu, dulu iku ya, cuma tak salib kabeh gitu. Itu di tahun 2006, 2007 itu saya guyonan itu. Dulu iya tak salib kabeh. Dan sekarang semuanya sudah kesampaian. Jadi ketika ketemu aku lunas ya utangku biar nyalip WKB ya. Gitu. Persepsinya orang itu kalau nggak STPDN itu nggak bisa jadi camat. Enggak, banyak yang nggak STPDN jadi camat juga. Banyak stigma. Itu persepsi aja. Stigma orang nek ora STPDN. Oh, maksudnya orang dalam kayak iki patah. Nek ora STPDN ora iso dadi camat patah. Ini tuh wong partai ora iso dadi wali kota, bari patahne. Coba kita lihat Coba, ya. Coba kita lihat. Karena ini kontestasi di politik di Semarang itu dinamis ya, nggak ada satu yang benar-benar menonjol gitu kan. Nggak ada. Nah, sing mendasari maju sebagai apa atau gini deh, pertanyaannya gini lebih spesifik. Yang bikin jenengan resah dari Semarang, karena Semarang kan persepsinya masalah yang paling gede ketok ini di persepsi orang itu masalah banjir, karo masalah kalau saya ya semrawutnya lalu lintas. Betul. Nah kalau jenengan melihat, saya 2017 itu ngurusi Trans Semarang, kemudian kalau maaf teman-teman Solo di Badik Solo Trans atau ada BST itu ke tempat kami juga belajar banyak hal. Mungkin isunya hampir sama ya, kemacetan dan lain sebagainya.
Waktu itu saya sudah membuat sebuah grand design transportasi yang sedemikian rupa, bahkan tidak memakai anggaran pemerintah. Waktu itu kalau nggak salah 6,5 M, saya nyari dengan teman-teman Bapeda nyari pembiayaan dari luar negeri membuat grand design Kota Semarang. Sudah ada grand design-nya. Nah, 17, 18, 19 ketika saya bergeser dari situ, ya kembali lagi tadi. Mohon maaf nih teman-teman ASN, lah harus gini wae. Jadi kurang apa ya? Sementara itu sudah ada loh, tinggal jalanin, tinggal nerusin, tinggal eksekusi misalkan seperti itu. Nah, ini yang menjadi keresahan saya. Kemudian saya dinas pariwisata pun sama. Di Semarang itu banyak teman-teman industri kreatif yang dalam tanda kutip malah menggunakan ilmunya, menggunakan dia mencari rezeki, menggunakan untuk mengembangkan industri kreatif di kota lain. Miris kan? Nah, waktu saya di situ hanya 2 tahun, coba tak tarik ke Semarang. Kita membuat sesuatu. Beberapa akhirnya ada bantuan dari Kemenparekraf untuk Kreatif Hub. Nilainya berapa waktu itu? 2 miliar kayaknya. Ya nggak banyak, cuman bisa menstimulus teman-teman industri kreatif di Semarang gitu. Jadi lebih ke ya kita kerja rutinitas iya, tapi saya bisanya meninggalkan yang namanya candi lah. Meninggalkan monumen. Di tempat saya bekerja itu pasti saya selalu meninggalkan Kalau anak-anak zaman sekarang ada legacy. Nah, ada legacy nih gitu. Ya, kalau saya lebih ke meninggalkan monumental, sesuatu yang bahkan ketika saya pindah dari Tanah Semarang, teman-teman tuh, wah saya enak zamannya Pak Ade ya. Teman-teman industri kreatif pun sama, wah saya kira sing memfasilitasi hubungan dengan pemerintah, nggak seperti zaman Mas Ade. Apalagi warga Gajah Mungkur kan, wah semuanya udah keras. Jadi seperti itu saya membuat semuanya seperti itu. Dan itu nggak ada tujuan apa-apa ya, dari dulu, wah seumpen aku meh nyalon lah, nggak ingin, nggak ada. Bahkan sampai hari ini saya buka di sini, termasuk tadi yang cerita nasi goreng itu baru saya pertama kali saya buka ceritanya tuh hanya di Solo Pos. Saya buka hari ini, orang pengen masuk politik itu kan mesti pengen kekuasaan, ambisi gitu. Saya hari ini belum punya ambisi sama sekali. Tapi kalau nggak ada itu kan nggak ada bahan bakarnya. Nggak ada, iya. Tapi nyatanya ini semua masih jalan, on the track terus gini terus. Tapi harus jadi, harus tarung perang harus. Belum. Mungkin kompornya kurang ya Mas, kompornya ayo gitu kurang mungkin. Ayo. Itu ya. Tapi kalau Mas Ade ini sebenarnya cocoknya jadi wali kota Solo ya. Karena Ade ya. Gitu Mas Ade. Terima kasih sudah datang di Matur nuwun. Alhamdulillah Mas Ade bisa rawuh ke sini ya. Nggih, sami-sami. Dan Mas Ade ini kan juga terkenal cukup dekat ya dengan Mas Gibran gitu. Wah. Tulan sisan Mas. Saya belum laporan ini masuk Solo. Takut dipanggil langsung. Nanti aja udah santai baru laporan masih. Gitu. Terima kasih. Nggih, Mas. Sudah menonton. Matur nuwun. Mohon maaf tadi bikin nangis. Enggak apa-apa. Gara-gara Enggak apa-apa. tisu magic. Enggak apa-apa. Terima kasih sahabat Indonesia sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Selasar Politik episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang lain.